Oke, balik lagi di bengkel GT Auto. Sekarang kita mau ngebahas gimana sih cara ngerawat mobil Matic tuh biar awet ya. Karena tidak sedikit yang mulai berpindah dari transmisi manual ke transmisi Matic. Mereka biasanya bingung nih, gimana sih cara pakai Matic. Ada yang takut, ada yang bingung. Jadi kita coba bahas yuk satu-satu yuk. Seperti biasa, sebelum kita mulai menyalakan mobil setiap pagi, yang kita harus pastikan adalah mengecek pertama pendinginan, radiator coolant, yang kedua oli mesin, yang ketiga oli Matic atau oli transmisi. Setidaknya perawatan oli Matic itu 20.000 km kita harus ganti dan 40.000 km kita harus flush. Kenapa begitu? Karena oli Matic itu dia ada friksi dari kampas kopling dan juga dari rumah kopling-koplingnya itu, sehingga menyebabkan kotoran. Nah, ini harus kita buang. Karena kotorannya tetap berputar, dia akan merusak sistem yang lain, terutama seal, pompa oli, dan kopling itu sendiri. Gimana cara ngeceknya? Sekarang kita coba cara ngeceknya. Untuk mengeceknya cukuplah mudah. Siapin aja tisu ya. Kok tisu? Karena kita lihat oli Matic-nya sudah seberapa kotor ya. Nih, kita lihat. Ini stick oli Matic. Kita tarik. Yang pertama kita lihat adalah volumenya. Apakah kurang atau cukup? Yang kedua, kita teteskan oli Matic-nya di tisu. Nah, tandanya oli Matic ini masih bersih. Tuh, sudah mulai ada kotoran ya. Tapi masih tergolong bersih karena olinya masih merah. Oke, untuk mobil Matic itu sebenarnya kita perlu panasin mesin ya. Sebenarnya sih panasin mesin untuk 2-3 menit selain oli mesin ini supaya bersirkulasi, supaya oli transmisi Matic-nya juga dia bersirkulasi ya. Untuk 2 menit 3 menit pertama. Disitulah waktu yang paling krusial. Kenapa kita harus manasin mobil walaupun cuma sebentar. Oke, jadi untuk mode transmisi Matic itu ada 4 biasanya ya. Ada P, R, N, D. P untuk parking, R untuk reverse, N untuk netral, dan D untuk drive. Di Matic versi lama itu masih ada D3, D4, D2 atau L. Itu dengan masing-masing kegunaannya. Kalau untuk di Matic yang baru, biasa mereka sudah pakai triptonic, hanya plus dan minus. Nah, untuk pembahasan soal triptonic dan pedal shift kita bahas di video yang lain. Nah, selanjutnya kita bahas soal cara parkir nih. Rata-rata pengguna Matic itu kalau parkir di tanjakan mereka salah. Kayak gini nih. Biasanya mereka langsung di P, lepas rem, tarik handbrake. Nah, kenapa salah? Karena P ini tidak boleh untuk mengunci kendaraan, terutama pada saat tanjakan atau turunan. Tetap mobil dikunci pakai parking brake. Kenapa kalau salah? Akan ada sentakan seperti gearbox kasar perpindahannya. Itu efeknya. Terus gimana sih cara parkir yang benar? Ini kita kondisikan di tanjakan ya. Jadi pada saat mobil kita baru sampai parkir, kita maju. Nah, kita ngerem dulu. Oke. Setelah kita ngerem nih, mobil berhenti. Kita tarik handbrake. Setelah kita tarik handbrake, kita netralin dulu. Baru kita lepas remnya. Selanjutnya baru kita boleh ke P. Ini jauh lebih aman dan membuat transmisi lebih halus. Oke, tadi kan kita di bengkel udah coba untuk kenapa sih kalau parkir di tanjakan untuk mobil Matic itu tidak bisa sembarangan. Ini kuncinya. Ini namanya parking pole. Jadi mobil kalian cuma dikunci sama benda sekecil ini. Disitulah mengapa kalau bisa ya kalau parkir pas di tanjakan sih sedikit lebih rapi ya. Dia buat kunci apa? Ini dia. Ini adalah salah satu komponen di transmisi otomatis. Fungsinya adalah untuk mengunci parkir sehingga dia tidak bisa berputar. Disitulah kenapa
Kalau kita parkir di tanjakan atau di turunan, sebaiknya P itu paling belakang setelah mobil benar-benar berhenti, karena dia harus mengunci gini. Ya. Nah, ini ini. Oke. Jangan lupa ya, parkir di tanjakan ataupun turunan. Oke, jadi kalau mobil kita mau awet, minimal kita lakukan pengecekan minyak rem, oli matic, oli mesin, dan radiator coolant. Selanjutnya, jangan lupa panasin mobil ya, minimal 2 menit aja. Setelah kita panasin, kita pahamin dulu nih mode-mode matic yang ada di mobil kita. Seperti apa dan fungsinya untuk apa. Terus jangan lupa nih, yang sering orang lupa nih, cara parkir. Cara parkir yang benar tuh begini. Dan cara parkir yang salah seperti itu. Disitulah kenapa kita harus paham cara pakai matic supaya matic kita awet nih. Ternyata matic itu nggak sembarangan. Terakhir, jangan lupa lakukan perawatan rutin untuk penggantian oli dan pengurusan oli. Penggantian oli 20.000 km, pengurusan oli 40.000 km. Tidak ada mobil yang rewel, tapi pemilik harus lebih teliti. Dadah.